Like and subscribe YouTube channel Ayunus Official. Ayunus Official. Sobatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali meneruskan perjalanan jejak langkah kaki aku di dalam penelusuran situs-situs sejarah dan tempat-tempat terindah di bumi Nusantara. Kali ini aku berada di atas sebuah bukit, di mana di bawah sana terhampar pemandangan yang teramat indah, yaitu kota Pacitan dan juga jejeran Gunung Limo serta Pantai Telengria ada di bawah sana. Keberadaan tempat aku berada di sini ini adalah di Sentono Gentong, yang sudah saya upkan tentang keseluruhan dari kondisi wilayah di tempat aku berada di sini di konten-konten aku sebelumnya. Bisa nanti temanku semua buka-buka lagi untuk melihat ulang keindahan keseluruhan daripada tempat ataupun suasana di Sentono Gentong ini. Dan kali ini aku hanya ingin mengajak teman-teman semuanya bersantai di sini, menikmati indahnya panorama di bawah sana sambil kembali mengupas tuntas bagaimana sejarah daripada Sentono Gentong ini berada. Sobatku semuanya, Sentono Gentong adalah sebuah petilasan wisata religi yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Dan tempat ini memang diyakini sebagai tempat di mana Syekh Subakir dari Persia menanam tulang-tulang untuk menangkal roh jahat di Pulau Jawa. Tempat ini teman-teman ya, di balik keindahan yang ada terhampar di depan mata saya ini, di sini menyimpan sebuah sejarah mistis yang benar-benar luar biasa dan sangat menakutkan di sini, dan juga dulu terkenal kewingitannya. Dan berikut adalah beberapa fakta di mana Sentono Gentong ini diyakini sebagai tempat di mana Syekh Subakir menanam tulang-tulang untuk menangkal roh jahat. Sentono Gentong dikenal sebagai tempat di mana Syekh dari Persia, Syekh dari Persia yaitu Syekh Barabah Al-Farisi ataupun Syekh Brubuh dari Persia sempat berencana memasang tumbal Sentono Gentong. Diyakini sebagai tempat di mana tulang-tulang dan pecahan gentong muncul di setiap 70 tahunnya. Sentono Gentong diyakini sebagai tempat di mana Wali Songo pernah mampir, dan Sentono Gentong juga diyakini sebagai tempat di mana Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, pernah mampir juga di sini. Dan Sentono Gentong diyakini sebagai tempat di mana sesepuh tanah Jawa dan santrinya sering berkumpul di sini. Di Sentono Gentong ini juga diyakini sebagai tempat di mana benda yang ditanam di lereng Bukit Kas itu berfungsi sebagai penyangga Pulau Jawa. Legenda di mana Bukit Sentono Gentong Pacitan ini ada situs yang diyakini sebagai penyangga Pulau Jawa. Selain sebagai destinasi wisata religi, di Bukit Sentono Gentong Pacitan ini lanskap keindahan pantai dan penjuru dari Pacitan yang disuguhkan di depan mata ini ya teman-teman, merupakan momen terbaik untuk menikmati adalah di saat terbit ataupun sunrise, terbitnya matahari ataupun sunrise. Situs wisata yang berjarak sekitar 15 menit dari pusat kota Pacitan ini, tepatnya
di Dusun Kerajaan di Dadapan Pringkuku ini sangat tepat kita kunjungi pada sekitar jam 5 pagi, di mana pada jam 5 pagi ini bisa menyaksikan keindahan matahari terbit dari ufuk sebelah sana, menyatu dengan deburan ombak berpadu dengan megahnya Gunung Limo dan birunya langit dalam satu bengkai akan nampak indah sekali. Tidak hanya menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa di tempat ini, juga memiliki cerita legendaris. Disinilah ada tempat khusus yang dipasang pagar dengan rumah kecil beratap hijau, dan tempat itu diyakini sangat sakral dan sebagai prosesi ritual. Dan tempat itu sudah saya up ya di video aku sebelumnya, nanti teman-teman semuanya bisa lihat di kolom deskripsi untuk melihat lebih lengkap untuk kesemuanya. Saat ini aku hanya ingin duduk di sini menikmati indahnya kota Pacitan di bawah sana sambil menceritakan ulang legenda dan sejarah lengkap daripada Sentono Gentong ini. Di tempat inilah dulu seorang dari Persia yang diutus untuk memasang tumbal yang bernama Syekh Barabah Al-Farisi ataupun Syekh Berubuh, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 1400 Masehi. Saat itu Pulau Jawa dikenal dengan keangkerannya hingga belum banyak manusia yang berani menghuninya. Dan rencana menanam tumbal pun masih belum terlaksana. Dan berikutnya datanglah Syekh Subakir yang melanjutkan tugas tersebut. Dan sebelum itu Syekh Subakir melakukan sembahyang terlebih dahulu untuk melaksanakan tugas yang diemban, yaitu menanam tumbal ataupun tumbal di tempat ini. Dan tujuannya menanamkan tumbal di tempat ini adalah mengusir roh jahat yang masih menguasai tanah Jawa, khususnya di bumi Wengker Kidul ataupun Pacitan. Dahulu Pacitan itu bernama Wengker ya, Wengker Kidul ya teman-teman. Wengker itu kalau dalam bahasa Indo-Jawanya itu artinya angker. Makanya karena keangkerannya di Pacitan ini dinamakan Wengker atau Wengker Kidul, dan tidak ada yang berani menghuni wilayah ini. Maka dari itu dilaksanakanlah penanaman tumbal ataupun penanaman tumbal di sini untuk mengusir roh-roh jahat tersebut. Dan dengan begitu lahan yang bisa dihuni manusia seiring upaya penyebaran agama Islam. Nah, dengan adanya penanaman tumbal itu, lahan ini diharapkan bisa dihuni oleh manusia, dan seiring berjalannya itu juga adanya penyebaran agama Islam pada waktu itu. Tumbal itu berbentuk potongan lengan tangan dibungkus kain kapan dan dimasukkan ke gentong dari tanah liat dan dikubur di bagian tempat yang beratapkan hijau di sebelah ini ya, yang ada di video aku yang ada di deskripsi. Potongan tulang lengan tersebut dikubur di bagian tengah batu karang dan tidak ada tanda khusus, di mana semuanya dibuat dengan begitu sederhana dan apa adanya di atas bukit karang, di tengah batu karang, dan di bawahnya, di atasnya ini ya, di bawahnya terhampar jurang dan pemandangan indah di bawah ini. Dan menurut keterangannya yang lebih mengerikan lagi ya, hanya dalam setiap 70 tahun tulang yang dikubur itu selalu muncul sendiri berbentuk potongan tangan itu ya, selalu muncul sendiri dan nampak, dan terakhir mulai muncul itu pada tahun 2016 menurut keterangannya demikian. Dan bahkan tulang yang dikubur di Bukit Karang ini pun tidak hanya menjadi tumbal, dan dalam perjalanannya benda tersebut juga dipercaya sebagai penyangga Pulau Jawa, khususnya di Pacitan. Nah, itulah makna daripada legenda situs Bukit Sentono Gentong ini yang diyakini sebagai penyangga Pulau Jawa.
Sentono Gentong merupakan bangunan purba berupa petilasan yang di dalamnya terdapat gentong yang berisikan tulang, di mana tulang itu dipercaya memiliki pesan-pesan ajaib. Di dalam mitosnya, bila pengunjung menyaksikan tulang itu berbentuk silindris ataupun tegak ataupun panjang dan berwarna putih, maka dapat ditafsirkan bahwa seseorang itu akan panjang umur dan murah rezeki. Namun sebaliknya, apabila pengunjung melihat bentuk tulang itu berbentuk pendek dan kecil, maka akan pendek umurnya dan kurang rezekinya. Menurut cerita rakyat, tulang tersebut merupakan tulang Raja Brawijaya V yang berniat mengorbankan tangannya saat menjelang moksa. Dan menurut cerita di Babat Tanah Pacitan, keberadaan Sentono Gentong ini sendiri dikaitkan dengan cerita dari Kerajaan Ngerum, di mana dahulu kala seorang raja dari Ngerum merasa kagum dengan keelokan tanah Jawa yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Baginya tanah Jawa adalah tanah surgawi, menyimpan keragaman plasma nutfah dalam keanggunan ibu alam. Namun disayangkan tanah itu masih kosong, belum ada manusia yang menghuni. Dan kemudian beliau mengirim pasukannya yang disebut Wadyabala untuk mengekspansi wilayah dan menjadikan tanah Jawa sebagai tempat tinggal. Namun jauh di luar ekspektasi, justru Wadyabala yang berjumlah kurang lebih 40.000 pasang itu tidak mampu bertahan hidup. Kabar buruk pun diterima oleh sang raja. Di balik cerita elok tanah Jawa menunjukkan kewinggitannya ataupun keangkerannya. Ternyata tanah Jawa dihuni oleh berbagai makhluk halus dan yang mampu memporak-porandakan kehidupan manusia hingga mati tak bersisa. Kemudian sang raja meminta ahli nujum kerajaan untuk memberikan tumbal kepada tanah Jawa agar dapat dihuni oleh manusia. Selain daripada kisah raja dari Ngerum, rupanya ada pula kisah dari Raja Brawijaya kelima yang saat itu kerajaan Majapahit hampir runtuh. Raja Brawijaya V bersama seorang abdi dalam ataupun pengawal berkelana ke arah barat, yaitu ke arah Pacitan untuk melakukan semedi. Dipilihnya Pacitan kemungkinan dikarenakan daerah ini memang banyak ditemukan gua yang cocok untuk menyepi. Namun menyaksikan alam Pacitan adalah sesuatu yang menarik dan sangat layak dihuni oleh manusia kelak. Namun sama halnya dengan Raja Ngerum, Pacitan dinilai sangat mistis sehingga belum ada manusia yang dapat tinggal di sini. Maka sebelum moksa, sang raja berpesan kepada abdi dalam untuk memotong tulang tangan kanannya ataupun tangan kanan Brawijaya V untuk kemudian dimasukkan ke dalam gentong yang lalu diletakkan di puncak Gunung Karang agar tanah Pacitan dapat dihuni manusia dengan selamat. Mitos tentang Sentono Gentong ini sebagai tumbal Pulau Jawa membawa alam pikir jauh ke dalam bayang-bayang seram, keangkeran dan kemistisan serta kesakralan. Namun bila ditilik dari sejarah asal muasalnya, seakan ada makna lain yang tersirat dari bangunan purba tersebut. Manusia hadir dalam bahasa, seperti alam dan Tuhan. Namun arsitektur juga sebuah bahasa. Jika kita pelajari arsitektur sebagai sejarah bentuk-bentuk yang bermakna, kita juga akan menemukan manusia, alam, dan Tuhan di situ. Jadi kita akan pelajari siapa kita ini sebenarnya dan terbantu dalam mengambil sikap, dan dengan demikian arsitektur menjadi sebuah moda keteradaan.
Nah, dari situlah realitas dari rumah kuno Sentono Gentong beserta mitos maupun sejarahnya mengajak manusia untuk kembali pulang sekaligus mengaktifkan daya nalar manusia menuju rumah makna yang sesungguhnya. Sebab tidak mungkin Sentono Gentong bisa hadir begitu saja dan ada seperti ini dengan begitu saja hingga dalam perjalanan selanjutnya mengalami destruksi makna. Mengalami berbenturan dengan pengetahuan-pengetahuan baru dalam elemen-elemen semiologi. Tidak ada makna yang tidak ditandai di dunia ini. Pertanda tak lain adalah bahasa, dan dalam Sentono Gentong ini tak ubahnya sebuah bahasa dalam sistem tanda yang mengandung unsur petanda dan penanda. Lantas pertanda apa yang bisa dipetik dari kisah Sentono Gentong ini bila ditelisik lebih lanjut? Baik kedua versi dari cerita Raja Nerum dan Raja Brawijaya V menggambarkan nilai moral yang sama, yaitu tentang pengorbanan. Di mana pengorbanan ini berasal dari kata korban yang dalam artiannya adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan dan sebagainya. Sedangkan tumbal berarti sesuatu yang dipakai untuk menolak penyakit dan sebagainya, maupun sebagai tolak balak ataupun kurban persembahan untuk memperoleh sesuatu yang tentunya jauh lebih baik. Dapat dimaknai bahwa pengorbanan yang dimaksud adalah kerelaan hati daripada sang Raja Nerum maupun Raja Brawijaya V untuk mengerahkan seluruh kemampuannya demi hajat hidup orang banyak di kemudian hari. Sementara itu tumbal dimaksud sebagai piranti maupun alat untuk berkorban. Pengorbanan yang dilakukan bukan semata-mata sebagai niat kedidayaan, namun baik bagi Raja Nerum dan Raja Brawijaya V sendiri dimungkinkan memiliki konsep tentang keberadaan makhluk yang berbeda dengan manusia, atau dalam artian para lian yang berbeda bagi dunia mereka. Lian yang hidup di luar dirinya dianggap sebagai manusia lain, alam, Tuhan dan makhluk-makhluk lainnya. Tuhan dan makhluk-makhluk lainnya. Sentono Gentong dan segala yang melekat padanya adalah keping-keping puzzle yang siap disusun untuk mencapai puncak makna seutuhnya. Dalam istilah tumbal sendiri dapat diartikan sebagai fungsi simbolik yang berfungsi menyampaikan warisan luhur berupa keutamaan hidup kepada keberadaan manusia dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, Sentono Gentong juga merupakan alat pedoman untuk menjadikan manusia semakin manusia melalui sifat rela berkorban untuk sesama. Tumbal yang diletakkan di puncak Gunung Karang ini ditafsirkan sebagai puncak gunung yang merupakan tempat tertinggi dari bumi, sehingga sifat rela berkorban yang ditunjukkan bagi kepentingan bersama itu hendaklah diletakkan di puncak atas atau melampaui keakuan seperti kepentingan pribadi. Nah, dengan demikian konsep lian turut membentuk karakter manusia yang tepo seliro, tidak tamak dan saling menghargai dalam menapaki kehidupan bersama. Mitos Sentono Gentong sendiri mengalami kebaruan makna sekaligus inspirasi bagi kehidupan selanjutnya. Meskipun makna bersifat subjektif dan cenderung multitafsir, kembali kepada kemurnian dan onotom dari objek itu sendiri, sang wajah jika saat ini Sentono Gentong menjadi tujuan plesir primadona, maka harapannya menjelajahi Gunung Karang tidak hanya menjadi perjalanan fisik non estetik, melainkan juga menjadi perjalanan pendakian puncak makna di balik risolah bangunan purbakala.
Nah, demikianlah sejarah, mitos, mistis, dan religi serta berbagai makna yang terkandung dari tempat ini, yaitu di puncak karang Bukit Sentono Gentong kali ini, yang saya ambil dari berbagai versi dan juga dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon untuk dikoreksi. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesetiaan sobat-sobat semuanya mengikuti konten-konten dari Aryunis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.